Wahai generasi muda, bangkitlah semangat juang kita. Seperti ayah dan ibu kita pada tahun 1945. Tiada banyak bicara, tekadnya pun selalu membara dalam mengusir penjajah negara kita. Wahai generasi muda, kini kewajiban kita semua untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mari kita tabuh genderang cinta negeriku Pancasila. Bulatkan semangat kita, teguhlah jiwa kita, persatukanlah diri kita. Selaras dengan Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Satu-satunya landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya satu kali disahkan dan berlaku tetap selamanya sampai akhir zaman. Jangan biarkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi Bhinneka Tinggal Duka. Bukan yang lainnya. Katakan tidak pada yang lainnya. Kepadamu Tuhan, kami bersujud dan memohon restu, ridho dan rahmat-Mu. Kami ingin berbuat baik, takwa padamu. Bersihkanlah hati kami, beningkanlah pikiran kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia Raya. Amin. Dan hadirin sekalian, mari kita sambut dengan paling meriah penulis buku Pancasila satu-satunya ideologi bangsa, Bapak Brigjen Purnawirawan Junius L. Tobing. Jadi dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan kita dengarkan yang lain dulu komentar-komentar karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas. Suaranya aja nggak apa-apa. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh senior saya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada acara pembukaan launching buku ini. Ini bukan kehendak saya. Jadi ini atas banyak permintaan anak bangsa supaya saya menulis. Kemudian saya didukung oleh boleh diuji secara saya, intelektual, yaitu Pak Panjaitan. Ya, beliau itu senior saya yang selalu negur saya dulu di Taruna. Kalau saya salah dijewer. Dan saya sama beliau ini sering bahkan tidak kuliah. Karena beliau itu komandan divisi KOR. Saya waktu tingkat 2 itu Demustar. Jadi sering dibawa-bawa beliau ke Sukabumi, kemana-mana rapat. Nah kemudian bersama-sama beliau juga saya pernah KW membicarakan, mendiskusikan Undang-Undang Keamanan Nasional. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Hotma Mangaraja Tua Panjaitan yang bersedia hadir di tengah-tengah kita. Begitu sibuknya beliau. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih. Rencana saya mengundang cuma 50, tapi yang datang malah lebih membludak. Mohon maaf yang di luar, karena saya tidak bisa menampung di ruangan ini. Tapi jangan khawatir, buku ini kita bagikan cuma-cuma, tidak dibayar. Ya saya sediakan sana, jadi nggak ada yang pulang tidak bawa buku. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan atas kehendak saya dan apapun yang saya tuangkan ini bukan karena kelebihan saya. Tapi talenta yang dikaruniakan kepada saya. Saya kebetulan diberikan talenta untuk menulis, sementara Pak Panjaitan diberikan talenta untuk memimpin kita. Nah itu, jadi beda-beda talentanya. Jadi nggak sama. Ya.
Kalau kami di tentara itu ada yang bagian dimarahi terus, ada. Ada yang tugasnya marah terus, ada. Ya, jadi saya bagian yang dimarahi. Jadi nggak apa-apa lah, bagian yang disuruh-suruh. Bahkan letting saya kadang-kadang suka marah sama saya. Ini ada si Joy ini. Teman saya ini satu ini, letting saya ini, Joy Siotang ini. Ya, beliau itu sama-sama Kopassusnya lah. Ya, pasukan khusus. Kalau saya bukan bukan pasukan khusus. Pasukan baris belakang gitu loh, ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tuhan hari ini merencanakan kita kumpul di sini. Sudah ditulis di dalam kerajaan surga bahwa kita kumpul di sini. Tapi kenapa kita prihatin seperti yang disampaikan oleh ya, karena situasi negara ini makin hari makin runyam. Saya selalu ditelepon ya sama saudara-saudara saya, sama termasuk di sini banyak pendeta juga. Apakah negara ini masih utuh nanti? Ya karena lihat situasi kayak begini, ya ditambah lagi berkembangnya informasi yang macam-macam. Terminologi, tadi beliau udah nyampaikan konflik paradigma dan terminologi. Ada yang mengatakan kafir, non kafir. Satu bilang jangan membunuh, satu bilang bunuh. Waduh, ini kan repot negara ini. Nah, ini saya sangat prihatin, ya kita bersama. Maka saya berusaha menulis buku ini. Dan saya diminta menulis buku ini dalam waktu yang cukup mendadak. 3 bulan harus jadi. Harus diterbitkan pada saat Hari Sumpah Pemuda. Aduh, Mak, saya sakit lagi kemarin 1 bulan kan. Gara-gara pengentalan darah. Ya, maklum lah orang Batak memang penyakitnya itu aja. Baiklah, kita dengarkan dulu ya. Didengarkan dulu komentar. Bisa? Dengarkan dulu lah. Ini penting sekali kita lihat, karena inilah situasi yang berkembang. Perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Nah, berarti makanya kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Bagus. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Ribut-ribut ternyata di dalam website PDIP, ya, buka www.pdip.or.id, halaman visi dan misi disebutkan visi misi PDIP adalah mewujudkan Pancasila sesuai dengan ajaran Bung Karno yang disampaikan 1 Juni 45, bukan versi ini. Jadi mereka memperjuangkan Pancasila versi Soekarno. Maka Pancasila itu kalau nggak direbut umat Islam akan dipakai oleh orang lain untuk menggebuk umat Islam. Paham di sini?
walaupun dia tidak sepenuhnya bagian dari Islam. Tapi jangan biarkan kalau mau dipakai orang lain buat menguasai umat Islam. Tetapi ketika ditanya bagaimana sebenarnya eksistensi kedudukan hukum dasar filosofis Pancasila bagi bangsa Indonesia, kebanyakan dari bangsa Indonesia itu menjawab sendiri-sendiri menurut tafsir dan kepentingannya masing-masing. Sehingga oleh karena itu, yang kedua hadirin sekalian, kita tidak akan mungkin dapat memahami eksistensi, filosofi, dan kedudukan hukum Pancasila dalam sistem negara Indonesia kalau kita tidak memahami sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Ini bagian yang hilang selama berpuluh-puluh tahun ketika Orde Baru melakukan praktik apa yang disebut oleh Dr. Nugroho tadi sebagai praktik desoekarnoisasi. Kita mengerti Pancasila dalam generasi saya, mahasiswa tahun 80-an awal, itu didoktrin dengan 36 butir tafsir Pancasila menurut versi Orde Baru yang dituangkan di dalam TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya para the founding fathers dan the founding mothers menjadikan Pancasila itu sebagai titik temu ketika disepakati oleh para pendiri bangsa ketika awal negara ini didirikan. Jadi tidak mungkin kita dapat memahami Pancasila dengan benar, dengan baik, menurut kedudukan hukum dan dasar filosofi dalam bingkai negara hukum Indonesia tanpa kita mempelajari, memahami dengan objektif, dengan jujur, tanpa tendensi. Kita tadi sudah mendengar ya Pancasila under attack. Pak Panjaitan tadi sudah menyampaikan. Darah kami ini waktu kami dilatih di Taruna biar badar hancur lebur. Yang penting di dalam tubuh kami masih berdarah Pancasila. Ketika kami ditanya dulu, apakah Pancasila ini akan abadi? Iya, kenapa? Sudah menjadi darah daging kita. Tapi yang menjadi masalah, di era pasca reformasi ini muncul berbagai-bagai seperti tadi, Pancasila under attack. Ada yang mengatakan Pancasila togut, ada yang mengatakan Pancasila itu merusak negara ini, menghancurkan negara ini. Banyak sekali komentar. Nah untuk itu, karena keprihatinan bangsa ini, ya karena banyak anak bangsa yang meminta, ya terpaksa saya menulis. Jadi hati kita harus terpanggil. Nah semua tadi seperti ya seseorang yang mengatakan bahwa Pancasila ini milik satu agama. Tapi di buku ini saya jelaskan. Ya, saya jelaskan di sini bahwa semua agama yang ada di Indonesia, bahkan aliran kepercayaan, mereka punya Tuhannya masing-masing. Mereka punya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya masing-masing. Buddha, ini Bapak dari Hindu ada. Yang Buddha kebetulan nggak tahu tadi berhalangan datang, ya. Tapi kalau yang Muslim ada. Kita itu ketuhanan yang Maha Esa dianggap Tuhan itu satu. Semua Tuhannya satu. Kalau ditanya orang ini Bapak umat kita dari Buddha, kalau ditanya dia Hindu, Hindu, Tuhannya berapa? Satu. Tapi tadi ada yang mengatakan, oh Hindu itu Trimurti, Kristen itu Trinitas, Buddha nggak jelas. Coba, ini siapa dia? Darahnya aja belum bercecer di bumi pertiwi ini. Kalau Pak Panjaitan almarhum ya, Bapak kita sudah bercecer darahnya. Mereka itu belum bercecer darahnya udah komentar seluruh dunia. Dan cilakanya dipublikasi lagi. Bahwa satu-satu. Tadi apa katanya? Yang bukan ajaran Islam kita harus keluar dari negara ini. Yang benar aja. Makanya di sini saya tulis apa? Satu-satunya ideologi. Bayangkan aja ya. Bagaimana mungkin mempersatukan bangsa ini? Apakah ada agama bisa mempersatukan negara kita ini? Tidak ada. Tidak bisa satu agama mempersatukan negara ini. Yang terdiri ribuan pulau. Terdiri sekian banyak suku bangsa. Sekian banyak suku adat budaya. Ya, belum lagi golongan, ras. Bisa menyatukan. Ideologi apa yang bisa? Nggak ada selain Pancasila. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bukan yang lainnya. Kenapa? Itu tadi jawabannya. Geografinya sedemikian banyak. Demografinya sekian. Kondisi sosialnya sedemikian banyak. Ya. Nah tadi Pak Panjaitan sudah menyampaikan
Bagaimana kita mengaktualisasikan? Saya sering komentar di YouTube, orang Batak itu sudah mengaktualisasikan sebelum Pancasila dinormalkan. Ya, sudah dinormalkan di dalam undang-undang, di dalam konstitusi, kok masih dikonsensuskan? Kok masih dipilarkan? Nah ini yang banyak salah, kita ribut. Jadi antara kita sendiri, kita ribut. Tadi adik-adik ngomong bahwa bangsa ini tidak dihancurkan oleh weapon mass destruction, tapi oleh sub-weapon destruction. Dihancurkan oleh bangsa sendiri. Zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya. Hancurnya bangsa itu apa? Dihancurkan oleh dari dalam.